Langsung saja pada pembahasan materi tentang elastisitas. Di sini kita akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama itu elastisitas itu sendiri, yang kedua tegangan dan regangan, yang ketiga tegangan dan regangan geser, yang keempat hukum Hooke, dan yang terakhir osilasi. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuknya semula. Contohnya, ada sebuah penggaris dari plastik. Peganglah ujungnya, kemudian ayunkan ke bawah dan lepaskan. Maka penggaris akan terayun ke bawah, kemudian ke atas dan kembali lagi berulang-ulang. Penggaris selalu berusaha untuk kembali ke keadaan semula. Benda padat yang dipengaruhi oleh gaya dari luar, misalnya benda ditarik, digeser, atau ditekan, maka bentuk benda akan berubah. Bila bentuk benda kembali seperti semula setelah gaya luarnya dihilangkan, maka benda dikatakan elastik. Sebagian besar benda bersifat elastik sampai batas tertentu. Adapun rumus dari tegangan yaitu F per A, di mana F adalah gaya dan yang A adalah luas penampang. Gaya-gaya yang bekerja pada batang berusaha membuat bahan meregang. Perubahan panjang per panjang dinamakan regangan. Misalkan karena gaya F, maka benda berubah panjangnya sebesar delta L, maka regangan sama dengan delta L per L. Bahasan selanjutnya yaitu tegangan dan regangan geser. Nah, bagaimana jika gaya yang diberikan itu sejajar terhadap luas permukaan? Nah, gaya semacam ini dinamakan dengan gaya geser. Adapun perbandingan gaya geser terhadap luas A dinamakan tegangan geser. Nah, rumus dari tegangan geser yaitu Fs per A. Tegangan geser akan mengubah bentuk benda seperti pada gambar sebelumnya. Adapun perbandingan delta X per L dinamakan dengan regangan geser. Rumus dari regangan geser ialah regangan geser sama dengan delta X per L. Ini sama dengan tan theta. Adapun perbandingan antara tegangan geser terhadap regangan geser dinamakan modulus geser. Nah, rumusnya ialah modulus geser sama dengan tegangan geser per regangan geser. Ms sama dengan Fs per A per delta X per L sama dengan Fs per A per tan theta. Modulus ini hampir konstan untuk tegangan geser yang kecil, yang berarti regangan geser berubah secara linear untuk tegangan kecil. Dengan demikian, hukum Hooke berlaku untuk tegangan geser. Modulus geser sering juga disebut sebagai modulus torsi. Selanjutnya akan merasakan adanya tarikan dari pegas. Gambar pegas ditunjukkan pada gambar di samping. Kita akan merasakan jika pada ujung pegas kita sambungkan dengan sebuah benda massa M, gaya pemulih, letak massa M tadi atau ujung pegas kita beri tanda X awalnya sama dengan besarnya 0. Gaya yang lalu benda kita tarik sehingga bergeser posisinya sejauh X. Hukum Hooke yaitu Fx sama dengan minus K delta X sama dengan minus K dikali X dikurang X0. Tanda negatif menunjukkan gaya pegas selalu menuju ke titik kesetimbangannya. Dan K dinamakan konstanta gaya pegas memiliki satuan-satuan gaya dibagi satuan panjang, Newton per meter. Jika pegas diregangkan delta X positif, maka gaya yang dikerahkan pegas negatif. Bila ditekan delta X negatif, maka gaya yang dikerahkan pegas positif. Bila kita ambil X0 sama dengan 0, maka persamaan di atas ini menjadi jika benda bermassa di ujung pegas kita tarik sejauh A lalu kita lepas, maka benda tadi akan ditarik gaya pegas melewati X sama dengan 0 lalu menuju ke A negatif.
benda akan berbalik arah di X sama dengan minus A dan kembali melewati X sama dengan 0, lalu ke X sama dengan A dan berbalik arah. Bila dasar yang digunakan untuk meletakkan pegas dan massa adalah permukaan yang licin, maka massa akan bergerak bolak-balik tanpa berhenti, atau dapat dikatakan benda berosilasi. Jika sejauh A disebut sebagai amplitude atau simpangan maksimum benda, titik X sama dengan 0 disebut titik kesetimbangan. Arah gerakan sebuah selalu melewati titik kesetimbangan. Waktu yang digunakan massa untuk melakukan satu osilasi disebut periode, atau diberi simbol T. Banyaknya osilasi tiap detik diberi nama frekuensi dengan simbol F. Hubungan antara periode dan frekuensi adalah F sama dengan seperti